eh, kata-kata orang-orang, saya ini salah satu petarung. Iya. Tapi bukan petarung di ring tinju ya. bukan petarung jalan juga Pak ya. Iya. Dumai ini kan kota yang terluas. Iya. Dumai ini juga kota yang paling sempit. Bisa dikatakan paling luas tapi kok paling sempit nih? Apa namanya? Paling sempitnya tadi, ini Dumai ini masih dijajah oleh kawasan-kawasan. Iya. Eksekutif dengan legislatif itu harus kerjasama. Harus sinkron. Harus sinkron bagaimana ini bisa tercipta. Saya berjanji hanya kepada Allah. Begitu ditanya sama masyarakat, Datuk, apa janji Datuk ketika Datuk duduk? Saya berjanji kepada Allah. Nah, ketika saya jadi, apa yang bisa kita urusan itu, kita urus. Kita bantu. Saya berjanji menyelesaikan, tapi tidak berjanji selesai. Karena selesai itu Allah yang punya. Hak tuh ya, udah. Senyum kalian adalah kebahagiaan saya. Iya. Kenapa? Apabila permasalahan-permasalahan itu bisa kita selesaikan, dia bahagia, kita senang gitu. Ada kepuasan batin. Ada kepuasan batin. Kenapa saya bangga menjadi seorang P3 tadi? Karena P3 ini mengusung Saudara Faisal SKM Mars ini. Iya. Wali Kota Dumai. Pemerintahan saya lihat berjalan bagus. Walaupun tanpa ada wakil. Kita lihat di mana-mana jalan semua sudah terurus. Bukan di Dumai aja, sampai ke pinggir-pinggir. Iya. Saya puas. Itu tadi perjuangan kita ternyata hasilnya seperti ini. Iya. Itulah tadi kepuasan batin tuh Pak ya. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Nasib ini tidak ada laboratorium. Benar. Oke. Ya kan? Naik perahu, berdayung sampan, pandai-pandai mengemudikan. Mari kita bersatu padu bergandeng tangan untuk bangsa yang bisa kita banggakan. Podcast Radio Puff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast of You. Oke, sobat podcaster yang ada di seluruh Indonesia, senang sekali Baim hadir kembali buat menyapa dan juga menghadirkan informasi-informasi, edukasi juga, apalagi menjelang tahun politik di tahun 2024 mendatang ya. Jadi kita pengen menghadirkan banyak tokoh, menghadirkan juga unsur-unsur dari partai politik terkait bagaimana kita sama-sama yang ada di Kota Dumai ini membuat narasi untuk menciptakan pemilu damai, jujur dan adil. Telah hadir bersama saya tentunya tokoh masyarakat juga. Dan digadang juga bakal maju nih dalam Pileg 2024 dari Dapil 5 ya, Riau. Berarti di situ kita ngomongin Dumai, Bengkalis dan Meranti. Selamat datang Pak Datuk. Iya. Apa manggilnya nih? Datuk ya? Datuk aja. Datuk ya. Ya. Assalamualaikum Pak Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. sudah berkenan hadir nih bersama kami ya. Dan tentunya kami persilakan Datuk buat memperkenalkan diri dulu, menyapa penonton kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Amri Datuk Domo. Asli orang Sumatera Barat. Saya masyarakat Kota Dumai, Jalan Sukajadi Gang Satria, nomor 10. Iya. Hari ini kita berbincang-bincang cantik. Iya, berbincang-bincang santai Pak. Membahas perkembangan politik ke depan. Tentunya tidak terlepas bagaimana bangsa kita ini lebih baik ke depannya dan tidak menimbulkan hiruk pikuk. Benar. Mudah-mudahan Pilpres ini kita lalui dengan damai. Terus juga bisa melahirkan pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat juga. Amin. Kebijakan ini nanti juga berpihak kepada masyarakat. Amin. Untuk Indonesia lebih baik pastinya Pak ya. Amin. Oke, itu aja Pak. Mau ditambahkan perkenalan lagi Pak? Saya ini Ketua PCGPK Kota Dumai. Hari ini 3 periode. 3 periode Pak ya. Dan saya juga tokoh adat Minangkabau. Jabatan saya hari-hari Ketua Nenek Mama Ikatan Keluarga Kabupaten Tanah Datar Kota Dumai. Wakil Ketua Ikatan Keluarga Minang Riau Kota Dumai bidang seni. Adat dan budaya. Oke. Jadi di dalam hal ini saya Saiful Amri Datuk Domo
mencoba muncul ke permukaan, menjadi calon anggota DPR dari Dapil 5. Dapil 5 untuk DPRD provinsi, Pak ya? Iya, Dumai, Bengkalis, Meranti. Kenapa saya berani menampilkan diri? Kata guru saya, nasib ini nggak ada laboratoriumnya. Iya. Semua itu perlu kita coba. Nah, jadi hari ini saya sudah resmi menjadi calon anggota DPRD Provinsi Riau, Dapil Dumai, Bengkalis, Meranti, Dapil 5 dari Partai Persatuan Pembangunan. Oke, itu sudah perkenalannya ya. Bahwasanya beliau sudah malang melintang dalam berbagai organisasi juga, Pak ya. Iya. Terutama di organisasi masyarakat tanah datar. Iya. Ya, ini dia. Tapi hadirnya di sini bukan berarti ngomongin seputar masyarakat tanah datar aja, tapi ini adalah untuk kepentingan Riau karena Bapak ini maju sebagai calon legislatif untuk DPR provinsi, Pak ya. Betul. Oke, jadi tidak ada kita ngomongin kesukuan-kesukuan, ini hanya organisasinya. Terlepas dari itu, ini adalah untuk kepentingan bersama. Ya, kenapa saya bicara begitu? Setiap kita ini ada awal, ada asal. Benar ya. Jadi kearifan lokal ini harus Kita jaga. Jadi kalau saya bukan orang Sumatera Barat, saya tidak mungkin menjadi seorang datuk. Iya benar. Tapi bukan berarti kita ISME gitu ya. Iya. Kita nasional, NKRI. Nasionalisme ya. Jadi sudah jelas sekali. Jadi tidak ada keterbantahkan lah ya. Kalau selama ini kita juga sering terbranding nih. Pak Domo ini, Pak Datuk ini sebagai kesukuannya nih ya. Kan ada nih di media-media kita baca ya. Tapi ternyata ya tidak ya. Itu hanya sebagai identitas diri. Bahwasanya kearifan lokal itu patut dijaga, dilestarikan ya. Iya. Itu bagian dari menjaga kebudayaan kita ya. Jadi tidak ada permasalahan di sini. Yang jelas hadirnya Pak Domo adalah seorang nasionalis. Oke, sepakat Pak ya? Sepakat. Oke, kita akan bincang-bincang nih di kesempatan sore hari ini terkait pencalekan juga, terkait kondisi juga hari ini ya. Dari P3 Pak, yang maju sebagai caleg provinsi ada berapa nih Pak? Ada 11. Dari Dumai? Dari Dumai ada 4. Ada 4 Pak ya? Ya. Dari kader-kader terbaik lah pastinya Pak ya? Kader-kader terbaik, senior-senior. Iya. Mudah-mudahan bisa berjalan juga dan tentunya kita kembalikan kepada masyarakat nih Pak ya. Iya, betul. Jadi kalau kita sudah bisa menyentuh hati mereka, ya mudah-mudahan nanti juga bisa menjadi impact yang baik juga nih. Betul. Buat calegnya dan juga tentu buat partai kan. Iya. Oke. Bapak mengawal karir terjun di dunia politik ya. Jadi berpolitik praktis nih sudah berapa lama nih Pak? Saya sebetulnya saya selama ini ikut berpolitik tapi tidak berpartai. Tidak berpartai ya. Gitu Pak ya. Jadi karena GPK ini sayap dari partai. Ya. Namun di dalam hal ini kenapa saya memilih P3? Kita masa lalu kita tuh bermacam-macam. Ya. Nah, jadi bagaimana di dalam hal ini pertama sekali saya kenal dengan awalnya partai ini partai P3. P3 ya. Karena mungkin dari kakek-kakek saya. Dan jadi P3 ini salah satunya bagi saya sebagai penjaga diri saya. Iya. Salah satunya begini, karena saya membawa lambang ini, tentu dengan sendirinya langkah-langkah saya diaturnya. Ya benar ya. Seperti pada hari ini kita lihat banyak dan maraknya tempat-tempat yang tidak yang tidak hiburan mungkin, prostitusi mungkin itu, ya. Yang dilarang lah oleh agama kita. Jadi karena saya seorang datuk pertama, yang kedua sebagai orang Partai Persatuan Pembangunan dengan lambangnya Ka'bah, tentu saya malu ke tempat itu. Iya. Jadi secara tidak langsung ini sudah membentuk diri kita juga gitu ya. Ada kehati-hatian juga. Iya. Kita membawa lambang kita. Bukan ini ya. Pemuda Ka'bah ya Pak ya. Iya. Jadi lama-lama membudaya di diri kita sehingga timbul di dalam hati ini bagaimana tempat maksiat ini bisa hilang. Iya. Mungkin barangkali kalau tidak bisa hilang, bagaimana bisa angkanya berkurang dan teratur di suatu tempat. Ya, izin operasionalnya tuh lokasinya memang di tertentu gitu aja ya. Yang kedua di tempat-tempatnya itu kalau bisa jangan di tempat-tempat masyarakat. Oke. Kalau kita dulu nginget ya, di zamannya Bapak pasti ngerasain lah. Partai itu Golkar,
PDI dan P3 ya. Betul. Jadi pada waktu itu kalau orang menilainya analoginya yang posisi di tengah ini Golkar ya. Tapi kalau identiknya ke kiri ini PDI, ke kanannya ke P3 ya. Oke. Dan masih eksis hingga saat ini P3 ya. Kalau PDI sudah ada perubahan, ada perjuangannya ya. Iya. Tapi sampai hari ini Golkar dan juga P3 masih aman ya Pak ya. Masih aman ya. Belum, masih tetap kuat lah, tetap solid ya di dalamnya ya. Insya Allah. Oke. Ikut kontestasi nih Pak di Pileg nih di DPRD provinsi. Sebenarnya apa sih membuat Datuk terpanggil nih? Ya pertama sekali itu tadi bahwa nasib ini tidak ada laboratorium. Benar. Jadi kita itu harus bisa dan jangan takut kita dengan senior-senior yang sudah kita lihat sekian periode. Petahana Pak ya. Iya. Jadi kita harus mencoba untuk mencoba tadi apakah kita sudah bisa diterima oleh masyarakat atau tidak. Di situ uji kompetensinya. Uji kompetensi ya. Kalau di wartawan namanya UKW ya. Kalau di sini inilah Pak pengujiannya. Bagaimana kedekatan kita selama ini kepada masyarakat ya. Ya, satu. Yang kedua gini. Kenapa saya baru sekali ini jadi caleg. Iya. Nah, langsung pula provinsi. Pak ya. Ini terobosan yang luar biasa loh Pak. Salah satu saya senang dengan tantangan ini. Kata-kata orang-orang, saya ini salah satu petarung. Iya. Tapi bukan petarung di ring tinju ya. bukan petarung jalan juga Pak ya. Iya. Terus? Jadi pertama sekali saya setiap penerimaan siswa baru ini khusus SMU lah ya. SMU ya. SMK itu kan milik provinsi. Saya lihat banyak masyarakat ini yang keluh kesah, bahkan masalah kebijakan zona itu Pak ya. Ya, terkait masalah zona tadi. Jadi sehingga anak-anak itu sulit untuk masuk sekolah. Sementara dia lokasi mungkin alamatnya di Ketimah, sementara tidak ada SMA-nya gitu ya. Iya, jauh dari dengan sekolah. Jadi ada yang tidak sekolah lagi. Gara-gara kebijakan tersebut Pak ya. Gara-gara kebijakan tersebut. Kenapa? Anaknya mampu. Ya. Tapi orang tuanya tidak mampu. Jadi karena sekolah itu jauh dari rumah mereka. Mereka tidak bisa masuk sekolah negeri itu. Untuk masuk swasta itu biaya besar. Setiap bulan biayanya besar. Nah jadi kita melihat seperti itu sangat sedih kita. Kalau ekonomi menengah ke atas atau penghasilan orang tuanya agak lumayan, saya rasa nggak ada masalah. Problem Pak ya. Tapi dengan ekonomi menengah ke bawah tadi, ini sangat kasihan kita. Iya benar. Nah jadi itu adalah generasi-generasi penerus bangsa ini ke depan. Mungkin nasib bangsa ini di tangan mereka. Tapi hari ini mereka sudah kandas dan putus di tengah jalan. Nah, kita tidak bisa melihat dan membiarkan seperti itu. Nah, jadi salah satunya SMU itu hari ini kan milik provinsi. Nah, jadi salah satunya saya akan berniat memperjuangkan bagaimana zona-zona ini sudah tidak ada lagi. Karena alasan kita sangat mendasar. Seperti Kota Dumai kita lihat ya. Letak geografisnya beda Pak ya. Jadi banyak yang tidak sekolah lagi. Ada yang sekolah tapi dipaksakan. Ya. Jadi semua yang dipaksakan tidak ada. Tidak akan ada hasilnya Pak. Tidak akan ada hasilnya yang baik. Jadi ada memang sekolah swasta. Kita tahu lah. Sekolah swasta itu masuknya setiap bulannya, ya kan? Iya. Jadi kan kasihan kita. Itu salah satunya. Salah satu yang ingin Bapak perjuangkan jika nanti diberi kesempatan oleh masyarakat untuk duduk ya. Betul sekali. Jadi berkaitan dengan pembangunan di sektor non fisik karena kita kondisinya juga ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang saat ini tidak berpihak. Karena tidak sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut ya, seperti letak geografis kita yang tidak sesuai tadi ya. Banyak sekali yang sangat menarik ya. Ya Pak. Saya udah berjalan dari ujung ke ujung kota Dumai ini. Dumai ini kan kota yang terluas. Ya. Dumai ini juga kota yang paling sempit. Bisa dikatakan paling luas tapi
Oh, paling sempit nih, apa nih? Paling sempitnya tadi, ini Dumai ini masih dijajah oleh kawasan-kawasan. Iya. Ya kan? Kosensi. Sehingga seperti kita lihat sekarang ini kayak daerah Sungai Sembilan, masih banyak perkantoran-kantoran masih di dalam kawasan hutan. Iya. Nah, jadi kalau masih di dalam kawasan hutan, seperti kita lihat sendiri di Genyot, ini baru kita berterima kasih ke pihak Kodim 0320 Dumai. Hari ini beliau sudah membangun sekolah jauh itu menjadi bagus. Kalau tidak salah saya SMU Jauh 04 yang terletak di daerah Kelurahan Sungai Genyot, Kecamatan Sungai Sembilan. Iya. Yang sedihnya kita, masyarakat anak-anaknya ini sekolah jauh tadi itu berpuluh kilonya. Jalan kaki, Ada naik kendaraan. Naik kendaraan. Ya, ada yang jalan kaki, ada yang numpang. Ya. Karena kondisinya juga, jalan juga aksesnya juga kurang bagus kan Pak? Saya tahu kan? Ya kalau memang itu sudah tidak kawasan hutan lagi, pemerintah saya rasa tidak akan tinggal diam untuk membangun lebih baik ke depan. Tapi kalau masih di dalam kawasan itu kan harus diurus sangat serius. Banyak yang harus diurus lagi, administrasinya dan lain-lainnya ya. Iya. Eksekutif dengan legislatif itu harus kerjasama. Harus sinkron. Harus sinkron bagaimana ini bisa tercipta. Nah, jadi ketika sekolah itu jauh jarak dari rumah, ketika hujan turun, tentu anak-anak itu berhenti di pinggir jalan. Iya. Berteduh di pinggir jalan menunggu hujan reda untuk pergi sekolah kembali. Tetapi setiap bulan itu sering hujan. Tentu otomatis anak-anak tadi berhenti di pinggir jalan. Nah, yang berhenti di pinggir jalan itu bukan cewek aja. Cowok juga. Dan juga cowok. Bapak juga mungkin yang di situ ya sambil kerja. Nah, ketika dia sama-sama berhenti di pinggir jalan itu, ini kan anak-anak yang masa pancaroba ini. Iya. Masa puberitasnya. Nah, ketemu pandang laki-laki sama cewek itu. Kayak magnet lah Pak ya. Kayak magnet. Sehingga dia menjadi asmara menunggu hujan reda. Asmara di pinggir jalan. Iya. Oke. Bisa jadi anak ini sebelum tamat udah nikah. Iya. Kenapa? Karena orang Islam ini itu tidak boleh pacaran terlalu lama. Apabila pacaran terlalu lama timbul masalah yang tidak-tidak. Ya, mudaratnya lebih besar ya Pak? Iya, tentu orang tuanya lebih waspada lagi sehingga anak laki-laki ini disegerakan suruh meminang anak yang perempuan tadi. Akhirnya dia tidak sekolah lagi. Putus sekolah. Terus nikah muda. Iya. Dan juga kalau masih muda ini untuk persiapan nanti hamil atau apa belum cukup umur kan Pak? Iya. Jadi stunting juga kan banyak permasalahannya juga. Jadi permasalahan di dalam hal ini apa penyebabnya? Karena sekolah jauh tadi. Iya. Nah, dibuat sekolah di dekat rumahnya. Dana negara ini kan tidak bisa dikuncurkan kalau tanah itu tuh belum sertifikat. Ya, masih konsesi ya tuh. Masih konsesi. Nah, jadi bagaimana sekolah itu akan dibangun? Tapi hari ini kita lihat berapa hari yang lalu saya ke Kelurahan Sungai Genyot itu sekolah berapa lokal? 3 lokal kalau saya nggak salah. Itu kita berterima kasih sekali ke Kodim 0320 Dumai. Yang hatinya sudah terpanggil sehingga sekolah itu mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sekolah itu selesai dan bisa menerima murid ya. Dan anak-anak itu tidak sekolah jauh lagi. Tentu kita juga memikirkan bagaimana belajar mengajar ini jadi bagus. Tentu harus didukung dengan guru-guru yang andal. Iya benar ya. Nah itu salah satunya. Yang kedua masalah kawasan-kawasan hutan ini siapa yang akan memperjuangkan kalau tidak kita? Tidak. Legislatif ya. Legislatif dengan eksekutifnya. Nah, mulai dari legislatif Dumai sampai ke provinsi, sampai pusat juga. Sampai pusat. Oke lah gitu. Kita belum tahu nih Pak. Kita udah terlalu jauh duluan nih. Background Bapak nih sehari-hari nih Pak. Masyarakat juga pengen tahu nih Pak. Saya nih agak siluman ini. Siluman ini. Iya masih penasaran saya Pak ya. Mungkin kalau belum terlalu dekat juga. Tapi saya sering ngikutin juga. Cuma belum tahu nih backgroundnya sebenarnya. Karena kantor saya kan hari-hari kedai kopi. Iya. Sebelum kedai kopi Pak. Jadi ada juga orang nanya, Datuk
Kerja Datuk apa yang sebenarnya? Jadi saya jawab, jangankan orang lain, saya sendiri tidak tahu kerja saya. Itu bahasa yang gimana gitu ya? Tapi pada prinsipnya saya bekerja ini sudah lama. Jadi hari ini kita kan sudah termasuk tua. 55 tahun sudah umur saya kan. Saya salah satu kepala humas di sebuah perusahaan. Nama perusahaannya PT Mitra Wahyu Prakasa. Bergerak di bidang agen bahan bakar Pertamina. Kantor kita di Kelakap 7. Ya pantas kedai kopi ya. Karena berkaitan dengan humas ya. Memang lebih membaur lah ya. Apapun permasalahan baru muncul, baru diselesaikan seperti itu Datuk ya. Jadi hari ini perusahaan itu alhamdulillah berjalan dengan baik. Tentu kalau tidak ada persoalan, tidak ada permasalahan, tentu humas tak payah turun. Iya makanya ya, lebih santai ya. Lebih bisa menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga mungkin ya, bersama teman-teman juga. Yang kedua saya juga humas salah satu di PT Jaya Pratama Abadi, bergerak di bidang distributor pupuk. Distributor pupuk ya. Yang kantornya di Jalan Bintan. Oke. Pergudangannya di Jalan Anti Karat Bagan Besar. Jadi artinya kita sebagai humas ini kan memanage bagaimana perusahaan itu bisa berjalan baik dan lancar tanpa ada gangguan dari intern maupun di luarnya gitu ya. Alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan maksimal. Kita lanjut ke pertanyaan nih, Datuk ya. Jadi kita melihat secara nasional ya, Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia nih. Ya, 74% dari penduduknya masuk dalam daftar pemilih tetap hari ini. Ya, berarti 74 nih berarti sisanya berapa gitu ya? Tinggal 26% ya, berarti kategorinya belum masuk usia cukup atau dan lain-lainnya ya. Oke. Dan kita pengen nih pandangan Datuk dengan demokrasi yang berjalan hari ini. Menurut Datuk ini sudah ideal atau belum nih? Kalau saya lihat demokrasi kita ini sudah cukup bagus. Sudah cukup bagus ya. Cukup terpimpin. Cuman ya hiruk pikuk ini terjadi itu sah-sah saja. Karena tukang cendol lawannya tukang cendol. Tinggal memaknainya saja, ya. Ini kan partai di negara kita ini kan cukup lumayan banyak. Sedangkan dulu aja zaman-zaman dulu Jalan Orde Baru 3 aja sudah riuh ya, apalagi sampai 18 ya. Kenapa saya nilai demokrasi kita cukup bagus? Pemilihan wali kota, pemilihan gubernur nggak ada halangan. Aman ya? Aman. Tapi hal-hal itu hal-hal yang biasa. Tergantung kita manusia menyikapinya seperti apa. Jadi kalau kami dari Partai Persatuan Pembangunan itu melihat itu hal yang relatif. Hal yang aman saja. Ataupun ada riak-riak kecil di bawah ya. Itu hal-hal yang lumrah. Tinggal bagaimana kita juga punya tanggung jawab nih. Menyelesaikannya juga nih. Hadir juga nih menyelesaikannya juga. Kalau memang itu butuh ya. Oke. Terkait nih yang masih berhubungan dengan yang pertanyaan di atas tadi, potensi kerawanan terkait penyelenggaraan pemilu 14 Februari 2024 mendatang ya. Ada potensi yang diisukan saat ini seperti penyalahgunaan wewenang ya. Ada yang mengatakannya bahwasanya terbajaknya sistem demokrasi, suburnya politik dinasti juga dinilai sejumlah pengamat ini bakal mewarnai kontestasi ini. Bagaimana nih pendapat itu nih? Nyambung lagi nih. Kalau menurut saya, kembali lagi, ini hal yang relatif. Masih ya? Karena partai ini terlalu banyak. Ya, tentu semua partai ingin menang. Tentu dengan bermacam-macam cara, dengan bagaimana supaya nama partai masing-masing terangkat ya. Ya, itu hal yang relatif. Kalau semua itu tuh kan sudah diatur dengan undang-undang. Bahkan ada Panwas. Ya kan, yang membidangi salah satu pengawasan pemilu. Ada KPU-nya juga. Ada KPU, ya kan, ada Gakkumnya. Jadi kita sebetulnya tinggal menjalani aja. Jadi gini, makanya kita sebagai masyarakat jangan terlalu terpancing dengan himpo-himpo yang belum tentu benar, kan? Kan banyak kan himpo-himpo hoax, ya kan? Jadi kita harus bisa membaca dulu sekeliling kita. Kalau masih bagus keliling kita, saya rasa Indonesia ini masih bagus ini. Tidak ada persoalan itu. Oke. Tapi terkait untuk pilpresnya nih, mungkin arahnya lebih panasnya ke situ nih mungkin ya. Gimana Datuk? Pilpres Datuk?
Sama juga. Sama juga ya. Sama. Jadi tidak ada yang apa-apa sebenarnya ya. Bagaimanapun cara partai ini masing-masing, apalagi masalah pemilihan presiden, itu sudah tertanam di hati masyarakat. Siapa yang mau dipilihnya? Sudah nempel dia. Sudah nempel. Kayak Datuk pun pasti sudah punya pilihan sendiri. Iya, Tapi tidak perlu kita ungkapkan juga. Tidak perlu kita ungkapkan. Intinya hanya kita dan Tuhan pas masuk apa TPS ya. Iya. Sudah ya. Iya. Nggak usah ngomongin juga sama orang lain kan. Oke. Di dalam pemilu 2024 nanti ya, kaum muda usia 22 hingga 30 tahun ini dominasinya 56% itu. Iya. Apa yang mau Datuk tawarkan ataupun Partai P3 tawarkan buat kaum ini nih, kaum muda? Ya, pertama sekali kepada kaum muda itu adalah penerus generasi bangsa ini ke depan, ya kan? Dia lebih bijak, lebih ini lebih pintar dia menilai keadaan bangsa ini, dan juga bagaimana partai ini yang akan diikutinya, siapa calon-calon yang akan dipilihnya, itu sudah ada di hati mereka. Apalagi sekarang ini anak-anak kita tidak ada yang tidak sekolah lagi. Kalau ibarat kita lempar batu di pasar, ada yang kena salah satu, itu mungkin S1. Berbeda dengan zaman-zaman Datuk dulu. Iya. Jadi gini, kita kembali ke belakang ya. Kilas balik ya. Flashback. Menurut saya selain dari televisi, selain dari apa namanya sekarang internet, YouTube dan lain-lain, juga media cetak ya. Media cetak, media sosial ya. Kalau menurut saya ada lagi media yang lebih bagus. Apa yang Datuk? Kedai kopi. Kedai kopi ya. Itu lebih omongannya lebih membumi gitu ya. Jadi gini, keluh kesah masyarakat itu secara langsung bisa kita dengar di kedai kopi. Karena tanpa pencitraan, tanpa tedeng kaleng-kaleng juga mereka bisa menyampaikan keluh kesahnya secara puas gitu ya. Jadi gini, makanya kita berharap calon-calon untuk legislatif ke depan itu pertama sekali dia punya niat yang baik, ya. Bagaimana di wilayah konstituen dia itu ada perubahan semenjak dia diamanahkan menjadi anggota DPR, ya kan? Jadi kalau itu yang dilakukan seorang wakil rakyat yang duduk di DPR tadi, saya rasa seperti hari ini kita lihat ngemis sana, ngemis sini, ngemis itu untuk minta suara, saya rasa nggak ada lagi. Nggak seperti itu. Nggak seperti itu lagi. Dan tidak perlu kita menjanjikan ini, menjanjikan itu, menjanjikan ini. Nah, sebetulnya seorang legislatif itu tidak perlu berjanji-janji. Karena dia bukan pemutus. Kan dia hanya memperjuangkan. Dia bisa. Dan nanti juga akan banyak didiskusikan lagi. Dia bisa memperjuangkan apa keluh kesah masyarakat. Ya, seperti didengarnya di kedai kopi tadi. Aspirasi masyarakat. Yang kedua yang diusulkan oleh masyarakat tadi, dia bawa dan dia kawal. Dibawa ke sidang paripurna atau apa gitu nantinya ya. Dan dia kawal. Kalau tugasnya DPR ini kan sudah diatur dengan undang-undang MD3 itu. Iya kan? Ini belum apa-apa dan janjiin besok saya bangun duitnya dari mana ya. Yang jelas uangnya itu kan lari nanti ke eksekutifnya ya kan. Kita hanya bagaimana menciptakan anggaran tadi ya. Jadi begini, kalaupun mereka punya niat seperti itu, usaha seperti itu, dia harus juga dekat wujudkan. Harus dekat juga dengan eksekutif. Kalau tidak bisa diwujudkan. Itu makanya melalui program-program ke pemerintah juga kan. Seperti akhir tahun kemarin kan jalan-jalan mulai dibangun itu aspirasi dewan ya kan, hal seperti itu. Pelaksananya kan tetap eksekutif. Kita hanya mengusulkan aja. Seperti pokir pun kita juga hanya mengusulkan. Kalau saya lihat. Jadi kalau seorang wakil rakyat tadi berpikir seperti itu, kita lihat hari ini. Kan tinggal berapa hari lagi. Yang begini, yang bagana, yang begitu. Minta suara, minta ini suat ke sana ke sini. Nah, jadi apalagi sudah berulang-ulang menjadi seorang anggota dewan itu. Jadi kalau apa yang dibuatnya kalau berkenan dengan hati masyarakat, saya rasa santai-santai saja ya. Karena intinya selama ini dia sudah berbuat dan rakyat sudah dekat juga nih ya beliau. Jadi mereka udah ada keterikatan secara batin nih kan. Jadi kayak seperti itulah. Tapi itu tadi
Ya kita jangan jangan isme gitu. Kita harus NKRI. Benar. Iya kan? Nah jadi kalau kita mengenali dari ujung ke ujung Kota Dumai ini, saya rasa tidak ada yang berat, ada yang sulit, ya kan? Tapi namun di dalam hal itu untuk mengenali dari ujung ke ujung Kota Dumai itu, kalau tidak ada bidangnya ada salah satu di situ, ya juga enggak, kan? Tapi saya secara pribadi, kenapa saya berani tadi? Saya boleh bilang punya kawan di mana-mana. Dan beberapa kali saya ngelihat ikut kegiatan, ya tetap aja Dato' Domo paling depan duduknya, ya. intinya selalu diundang gitu ya. Kalau memang tidak itu punya peran, tak mungkin lah ya. Nanti selama ini udah beberapa kali, bahkan ratusan ya, selalu ada Dato' Domo di situ. Mau dari undangan media, undangan suku, undangan lain-lain lah ya. Intinya masih tetap dianggap bahwa Dato' tetap tokoh Kota Dumai ini, ya. Ya itu kita persilakan ke masyarakat. Masyarakat yang menilai, karena ketokohan ini masyarakat yang menilai ya. Intinya tadi ya. Terlanjut Dato' ya. Kita lanjut dengan kondisi Dumai hari ini ya. Pendapat Dato' ini juga kita penting nih ya, tentang permasalahan apa sih yang sebenarnya saat ini yang urgent sekali ya, seperti tadi sudah diungkapkan masalah pendidikan ya. Itu satu mungkin. Kan ada tambahan lagi Dato' di Kota Dumai. Ini sangat menarik bagi saya. Pertama sekali saya bersyukur menjadi orang Partai Persatuan Pembangunan. Kenapa? Partai Persatuan Pembangunan salah satu partai pengusung pemerintahannya sekarang. Dan Pak Wo dulu almarhum jadi yang terkenal waktu itu apa? PAS. Faisal Amris. Karena di situ Datuk ambil bagian. Iya. Jadi begitu sulit dan begitu susahnya untuk menjadi seorang wali kota dan wakil wali kota itu, Datuk melihat dan menyaksikan dan bahkan merasakan. Tapi hari ini Datuk bangga karena wali kota Faisal SKM Mars bisa membangun dengan waktu yang sesaat. Seorang diri lagi. Seorang diri tanpa ada wakil. Ya. Karena Uwo sudah dipanggil duluan oleh Allah ya. Jadi memang kemarin digadang-gadangkan salah satu Datuk menjadi wakil gitu kan. Tapi Datuk tak jadi wakil itu bukan kesalahan siapa-siapa. Tapi tentu kita harus mengaca dan mengacu ke rumah kita. Salah satunya orang rumah saya belum merestui. Jadi ketika saya tidak direstui orang rumah, saya stop sampai di situ. Jadi artinya kalau apa yang bisa kita bantu pemerintah ini tetap hadir gitu ya. Kita tetap hadir. Ya, yang saya baca juga di media, tapi saya nggak tahu kelanjutannya gimana nih akhirnya kok nggak jadi ya. Padahal di media ini banyak juga kemarin ya, sampai ada dipilih juga oleh media nasional ya. Iya. Bahasanya digadang-gadang nih bakal melanjutkan estafet Pak Wo ya untuk menggantikan beliau ya di posisi wakil wali kota. Tapi nggak tahu kelanjutannya, ternyata klarifikasinya hari ini. Ibu nggak setuju Bu ya? Kenapa Bu ya? Jadi gini, saya terus terang aja. Kalau dilihat wajah saya seperti ini, badan besar, kepala botak kan saya, jadikan saya kepala botak kan, perut sedikit agak buncit, alis mata agak tinggi sebelah. Makanya orang kan sedikit melihat saya serem. Tapi setelah dekat enggak ya? Ya, tergantung penilaian ya. Tapi saya pribadi lah ya. Karena saya pribadi baru semalam loh yang betul-betul ngobrol sama Dato ya. Dan hari ini betul-betul ngobrol panjang ya. Ya intinya seperti itu dalam bayangan saya, serem nih ya. Udah awal-awalnya dulu nih. Tapi ternyata tidak lah ya. Jadi begitu orang rumah tidak merestui, saya langsung stop sampai di situ dan saya tidak tanya lagi alasannya apa. Yang kedua, kata orang rumah kalau untuk maju legislatif mungkin didukung sampai ikut ke sini juga ngantri ya Bu ya. Terlepas dari itu alasan kita, Ibu aja yang simpen ya. Nah, jadi alasannya mendasar kenapa merestui saya maju menjadi calon legislatif ini. Karena pertama sekali anak kami yang tua sudah bekerja. Hari ini dia di Palembang. Bekerja di tambang batubara. Yang kedua sudah menjadi seorang polisi militer. Tinggal yang kecil. Kelas 2 SMA. Jadi mungkin sisa umur kita ini masih bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, jadi dan saya harus pegang teguh
Eh, nanti di surat suara itu nama saya jelas di situ, Saipul Amri Datuk Domo. Saipul Amri Datuk Domo. Nah, ya. kenapa? Itu saya urus ke pengadilan sehingga nama saya itu sudah tertera Saipul Amri Datuk Domo. Bagi saya gelar pemberian dari adat ini sangat saya hormati dan sangat saya hargai. Salah satunya itu. Jadi saya berusaha tidak ada, saya boleh ditanya sama siapapun, saya tidak ada janji begana begini begitu di lapangan. Kenapa? Saya berjanji hanya kepada Allah. Begitu ditanya sama masyarakat, Datuk apa janji Datuk ketika Datuk duduk? Jadi saya sampaikan, kalau saya duduk di situ perjuangan kawan-kawan, sanak saudara dan tim-tim kerabat dan sahabat saya berjanji kepada Allah. Nah, ketika saya jadi, apa yang bisa kita urus saat itu, kita urus. Kita bantu. Saya berjanji menyelesaikan, tapi tidak berjanji selesai. Karena selesai itu Allah yang punya. Hak tuh ya, udah ngomongnya udah Allah ya. Jadi kita akan menyelesaikan persoalan tersebut sebatas kemampuan kita. Sesuai kemampuan kita. Iya. Ya, yang penting kita bisa dibutuhkan hadir. Itu Iya. yang penting. Sebenarnya masyarakat itu seperti itu ya. Nah, dan jadi ada juga nanya sama saya, Pak Datuk, ya, apa yang bisa membuat kami bisa memilih Datuk? Selanjutnya, apa yang bisa membuat orang memilih Datuk? Bagaimana kami cara menawarkan sama orang? Jadi saya sampaikan begini. Saya ini seorang Datuk. Saya tidak mau orang yang terlibat menobatkan saya menjadi seorang Datuk. Apabila tidak tanduk, saya tidak bagus dan tidak sesuai. Karena menjadi Datuk ini disumpah loh. Iya. Karena ini berkaitan dengan adat loh ya. Iya. Sembarangan ya. Nah, jadi kalau saya rusak di mata masyarakat, maka rusak tersebut imbasnya ke adat juga kan. imbasnya ke adat dan jelas yang berdosa itu orang-orang yang terlibat menobatkan saya menjadi seorang Datuk. Dan saya berusaha. Jadi saya sampaikan begini. Kita hanya diberikan kuasa oleh Allah hanya untuk usaha, ikhtiar. Soal hati orang tergerak dan tidak tergerak untuk memilih kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Karena dia sudah yang membolak-balikkan hati manusia ya. Yang penting kita berniat berusaha untuk baik. Berusaha untuk bisa sesuai yang diharapkan oleh masyarakat, mengirim kita sebagai wakilnya di kursi legislatif. Nah, jadi itu aja. Kalau orang nggak mau milih kita ya, kan banyak calon yang lain. Benar ya, calon banyak ya. Cuma kita juga kondisi sehari ini kita masih saja melihat seperti Datuk katakan tadi. Kadang masyarakat ini jadikan komoditas politik, giliran udah dekat-dekat masa seperti ini rame yang datangin ya. Nanti kalau udah selesai, udah kepilih hilang. Nah, gitu, sekarang gini. Itu fenomena loh yang terjadi. Ini sangat menarik sekali. Sekarang begini. Ada yang menyampaikan sama kita, Pak Datuk, nanti begitu Pak Datuk jadi anggota DPR, handphone diangkat. Kaca mobil jangan dinaikkan, turunkan. Nah, ini masalahnya. Kalau kita terlalu banyak janji yang tidak mampu kita menunaikannya, akhirnya kita tidak berani ngangkat telepon. Iya. Dia janji aku udah selesai nih. Ya. Kenapa? Ketika orang nelpon kita kira orang nuntut janji. Iya. Betul nggak? Betul. Sebetulnya orang-orang itu tidak sombong, tapi takut orang nuntut janji. Yang kedua, kaca mobilnya naik terus ke atas. Hitam pula ya. Ya. Kenapa enggak turun? Takut nampak sama orang. Orang akan nuntut janji. Jadi dia secara psikologis sudah dihantui gitu. Ya, ada ketakutan, ada apa? Beban moral juga sebenarnya ya. Ya, padahal sebetulnya ya kan? Masyarakat ini tidak perlu dijanjikan. Ya, kita sampaikan sesuai dengan koridor kita. Sesuai kapasitas kita. Sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kita duduk menjadi seorang anggota dewan. Iya. Ya kan? Nah, jadi yang saya sampaikan sama masyarakat begitu. Saya kan memang daerah pemilihan saya Dumai Bengkalis Meranti. Tapi kan saya orang Dumai. Iya. Saya tidak akan tinggal di Pekanbaru itu. Saya tetap akan tinggal di Dumai. Tetap akan tinggal di Dumai ya. Kenapa? Saya keluhan masyarakat itu bagi saya itu salah satu kesehatan. Iya. Nah, jadi semboyan saya senyum kalian
adalah kebahagiaan saya. Iya. Kenapa? Apabila permasalahan-permasalahan itu bisa kita selesaikan, dia bahagia, kita senang gitu. Ada kepuasan batin. Ada kepuasan batin. Seperti Bapak kemarin ikut mengusung Pak Faisal hari ini Ya. ternyata bisa berjalan seperti ini, kan ada kepuasan batin juga nih. Iya. Ya, termasuk juga orang-orang yang saat ini mengusung Bapak. Ya kan, ternyata Bapak bisa melakukan sesuatu, mereka juga senang kan, mantap jagoan saya kan kayak gitu kan. Nah. Jadi gini, nah kembali ya. Ya, silakan. Itu lupa kita tadi ya. Kenapa saya bangga menjadi seorang P3 tadi? Karena P3 ini mengusung Saudara Faisal SKM Mars ini, wali kota Dumai. Pemerintahan saya lihat berjalan bagus, walaupun tanpa ada wakil. Kita lihat di mana-mana jalan semua sudah terurus, bukan di Dumai aja, sampai ke pinggir-pinggir. Nah, jadi yang membuat saya salut itu bukan Masjid Islamic Center. Masjid Islamic Center itu dulu kan yang dibongkar masjid juga, kan tempat ibadah juga. Sekarang yang dibuat kan tempat ibadah juga. Ya kan, yang buat saya salut itu apa namanya, Bukit Gelanggang. Taman Bukit Gelanggang. Di situ dulu saya lihat itu kan tidak tertata, tidak teratur, ya kan. Laki-laki sama laki-laki bisa pacaran di situ. Sering jadi tempat mojok malah. Iya. Yang kan dulu banci-banci ini begitu banyak dulu. Iya. Waria. Iya, waria itu. Iya. Sekarang kan nggak ada lagi. Iya. Yang kedua, itu bisa jadi anak-anak ngelem, Pak. ngelem kan? Iya. Karena kesempatannya ada, tempatnya, wadahnya ada di situ. Sekarang kan dia tidak bisa lagi. Sekarang kita lihat sudah tertata dan sudah terbangun secara permanen, sehingga menjadi alun-alun Kota Dumai. Alun-alun Kota Dumai yang jadi kebanggaan ikon kita. Yang kedua, Masjid Islamic Center itu sekarang kan menjadi kunjungan dari kabupaten-kabupaten tetangga kita. Destinasi wisata. Destinasi wisata. Religi. Nah, jadi kita lihat hari libur itu parkiran sulit. Tentu UMKM berjalan bagus. Iya. Yang jualan-jualan di situ. Nah, kita bangga ya. Ya. Jadi sampai ke pinggir-pinggir sana jalan kita lihat bagus. Yang hebatnya Faisal ini, siapapun mau WA dibalasnya. Termasuk saya, Pak. Ya, padahal dia tak kenal atau tidak dengan orang itu. Iya. Nah, jadi mungkin pernah saya tanya sama dia angkat semua, bro. Iya. Saya kan sampai hari ini manggil dia bro. Iya. Dia pun manggil saya bro. Jadi itu luar biasa ya. Iya. Jadi selama saya tinggal di Dumai, lahir di Dumai sampai hari ini, yang saya komunikasi yang dibalas ya coba yang ini dulu. Karena mungkin nggak tahu nomornya juga, Pak. Terus dulu belum ada juga kali ya. Jadi gini. Tapi luar biasa. Jadi gini. Kita lihat di Kota Dumai ini kan pabrik banyak. Ya, perusahaan sekeliling Dumai ini. Tapi tentang peraturan daerah tentang tenaga kerja, 70%, 30%. Ya. Kan kita lihat tidak berjalan maksimal. Tidak optimal, belum optimal. Belum optimal ya. Kenapa? Mungkin barangkali anak-anak kita belum mampu untuk bekerja. Kompetensinya belum sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sementara perusahaan tuh kan endingnya profit, keuntungan. Nah, jadi kita kan harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana anak-anak kita ini bisa diterima di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Dumai ini. Jangan seperti ibaratnya tikus mati di atas padi. Jadi pernah kami bicarakan sama Pak Wali Kota. Kata Pak Wali, kita akan bangun kampus politeknik. Kampus politeknik dengan mata kuliahnya itu sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Dumai ini. Dan anak dan mahasiswanya anak tempatan Dumai. Untuk mewujudkan perda tenaga kerja tadi. Tentu harus orang Dumai. Jadi saya rasa itu luar biasa cara pikir. Terobosan juga nih. Iya, terobosan yang luar biasa. Nah, tentu magangnya anak-anak tadi di perusahaan-perusahaan tersebut, tentu tamat saya rasa nggak cukup itu. Iya. Nggak cukup dengan anak-anak kita tuh. Nah, jadi mungkin salah satunya akan berjalan maksimal. Yang kedua, kota di Indonesia ini kan Dumai yang belum ada stadion. Ya. Jadi kata Pak Wali terhadap saya, itu akan kita wujudkan.
akan juga diwujudkan ya. Akan diwujudkan. Tapi waktunya kan tinggal tak seberapa lama lagi. Ya intinya tadi kembali ke masyarakat ya. Ya. Kalau diberi kesempatan insya Allah. Mungkin kalau diberi kesempatan sama masyarakat, Pak Wali ini 2 periode, ya kayak apa Dumai ini ke depan kita lihat. Yang kita jauh lebih sampaikan masih sebatas pembicaraan intern dulu Pak ya. Iya. Nah, kita belum juga bisa dalam kapasitas mewakili suara beliau belum ya. Belum bisa. Kita ini yang dibicarakan sama Bapak mungkin ya. Nah gini, kita kan tetap masyarakat dia. Ya, kita kan merasakan. Ya. Saya tetap pilih dia dong. Iya pasti. Dan saya, kenapa? Kita melihat dengan mata kepala kita. Ya kan? Bukan janji tapi bukti. Bukti yang sudah kita lihat dengan waktu seketika. Betul enggak? Betul. Dengan duda dia lagi. Tak ada wakil. Dudanya dalam artian tanpa wakil ya. Tanpa wakil. Istrinya tetap lada beliau. Nanti salah pengertian dia. Iya, kan luar biasa. Ya. Luar biasa. Jadi apa rahasianya? Jadi saya enggak pernah tanya sama dia ya. Saya perhatikan aja. Saya lihat aja. Wuduknya tidak lepas. Iya. Sholatnya betul-betul bagus. Sementara usia saya kan agak lebih tua daripada dia. Jadi kita kan agak merasa malu juga. Lebih tua Bapak malah ya? Oh iya, saya kan 68. Beliau tapi kelihatan lebih tua beliau. Iya jenggotnya. Sorry Pak Wali. Jadi dia kemana-mana itu. Dia ke masjid. Ada juga orang yang bilang sama saya bukan karena saya tim dia tidak. Dia itu pergi kemana-mana itu kan pergi ke masjid dia. Bukan ke tempat lampu berlari-lari. Tahu enggak lampu berlari-lari? Kuning, merah, hijau, berputar-putar dia. Kan bukan ke situ. Dia pergi ke masjid mendoakan masyarakat rumah ini bagaimana lebih baik ke depan. Jauhkan dari musibah. Ya kita lihat hari ini. Dengan kebijakan dia bersama ini dinas-dinasnya. Itu kan sudah berkurang banjir ini. Ya. Kalau menurut saya yang hebat itu bukan dinasnya. Tapi kebijakan tadi yang dibuat oleh? Tidak. Bukan. Jadi apa nih Pak? Allah itu tetap berpihak kepada orang yang salah. Ya, kalau itu udah endingnya udah nggak bisa tuh. Aduh, hak tuh. Kalau itu arahnya karena kota ini dipimpin sama seorang orang yang soleh, ya kan? Allah itu akan memberikan jalan-jalan. Mungkin dinas-dinas perhubungan, dinas PUPR, instansi terkait itu kan hanya pelaksana. Pelaksana dari kebijakan pemerintah. Kenapa? Wali kota sebelumnya kan ada juga dinas-dinas itu. Ya. Tapi mudah-mudahan ke depan beliau terlalu sehat. Itulah yang saya bilang, saya bangga menjadi orang P3. Ya pengusung dia kan 2 partai, Nasdem sama P3. Saya terlibat habis kok di situ. Tapi saya terpuas. Itu tadi perjuangan kita ternyata hasilnya seperti ini. Itulah tadi kepuasan batin tuh Pak ya. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Nasib ini tidak ada laboratorium. Benar. Oke. Ya kan? Oke, sepakat saya dengan yang Bapak ungkapkan tadi. Jadi kita pengen juga nih sedikit menganalisa nih Pak ya. Nanti 14 Februari 2024 ya. Iya. Jadi kita juga tidak bisa lepas dari kalangan-kalangan golput yang memilih diri, yang menempatkan dirinya untuk tidak memilih. Kan kita tidak juga bisa memaksakan nih hal seperti ini ya. Tapi juga kita juga mesti nih Pak kayaknya mengedukasi masyarakat. Seandainya nanti nih ya golputnya tidak hadir ke TPS ya, itu surat suaranya kan gimana tuh Pak? Yang seperti yang kita omongin semalam, gimana nih, Pak solusinya? Kita bahas dulu ya. Kenapa seseorang itu menjadi golput? Tidak terpanggil hatinya ke TPS, siapa yang mau ditusuknya? Satu itu ternyata, atau memang udah putus asa sekali, atau memang apatis? Tidak. Banyak cara ya, bukan? Karena ini selama ini mereka kan dapat janji-janji terus, ya kan? Sehingga realisasinya tidak ada yang tercipta. Jadi salah satunya membuat dia malas hadir ke TPS itu. Putus asa ya? Satu, ya. Yang kedua, saya rasa pihak KPU itu sudah cukup mensosialisasikan bagaimana seluruh masyarakat yang baik itu harus menunaikan kewajiban mereka menggunakan hak suaranya ke TPS. Yang ketiga, itu masalah surat suara yang tersisa tadi.
ini kan pengawasan juga luar biasa. Jadi kita tidak perlu takut. Tidak perlu ini. Jadi kan kata ada juga orang bilang, Datuk hati-hati. Kata surat suara saya serahkan aja sama yang Maha Kuasa. Kalau duduk katanya tetap duduk. Kalau tidak tetap tidak. Ada aja caranya itu tidak ya. Jadi saya rasa tidak perlulah kita ragukan itu. Jangan ada kecurigaan-kecurigaan juga ya. Jangan curiga itu. Intinya kita percayakan saja lah ini. Yang membuat kita rusak nih mindset kita selalu curiga. Ya nggak perlu saya rasa. Intinya kita berbaik sangka saja kepada penyelenggara pemilu, kepada panitia juga yang di rumah kita ya seperti KPPS dan lain-lainnya ya. Kita berbaik sangka toh kalau memang apa ya kita mungkin sama-sama bisa melihat lah ya. Kita hadir saat penghitungan suaranya. Kita juga bisa datang ke TPS tersebut ya. Setiap partai punya saksi. Punya saksi masing-masing ya. Ya kan? Ada pengawasan dari kepolisian. Jadi apa lagi? Ya kan? Memang katanya ada curang. Ya Indonesia ini luas loh. Ya kan? Potensi-potensi itu potensi itu pasti ada. Tapi kan tidak semua orang mau seperti itu. Ya kan? Orang juga takut dosa. Karena di sini ada sanksi-sanksi pidananya lagi. Saya rasa tidak perlu kita pikirkan itu. Yang jelas fokus saja dengan apa hari ini yang kita mau kerjakan ya. Seperti Datuk fokus untuk sana nih ya, insya Allah Insya Allah. Iya, seperti itu. Oke, di sela-sela terakhir ini Datuk, kita juga pengen Datuk menyampaikan kepada masyarakat Kota Dumai secara khususnya bagaimana nih terkait pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan juga sesuai dengan harapan kita tadi, tetap damai, jangan ada curigaan dan lain-lainnya. Silakan Datuk. Baik, kepada seluruh masyarakat Dumai yang kita banggakan selama ini. Mereka ini sudah cukup cerdas. Iman dan takwanya cukup. Jadi mari kita hadapi pileg dan pilpres ini dengan damai. Dan jangan curiga-curiga dan jangan terlalu membesar-besarkan. Jangan bawa berita-berita yang tidak jelas asal-usulnya. Karena ini akan membuat perpecahan di antara kita. Iya, benar. Jadi kalau boleh saya sedikit berpantun. Silakan Datuk. Naik perahu berdayung sampan, pandai-pandai mengemudikan. Mari kita bersatu padu bergandeng tangan untuk bangsa yang bisa kita banggakan. Mantap sekali. Itu saja Datuk? Iya, terima kasih. Oke, jadi peran kita sudah jelas. Datuk juga ingin konsentrasi dengan apa yang ingin perjuangkan. Begitu juga masyarakat Kota Dumai. Harus juga fokus dengan 14 Februari. Tugasnya adalah menggunakan hak suara Anda ke TPS terdekat ya. Jadi tujuannya adalah untuk mencegah orang jahat menjadi penguasa. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.